Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pandemi COVID-19 masih kita rasakan hingga hari ini, dan terpaksa kita banyak tinggal di rumah. Seperti hari ini saya ada di halaman rumah saya menikmati tanaman-tanaman hias yang ditanam oleh nyonya saya. Sewaktu kondisi COVID, karena banyak di rumah, maka halaman rumah pun berubah. Yang semula gersang sekarang penuh dengan tanaman-tanaman hias dan bunga. Ini menyegarkan. Kondisi ini pun juga akan terjadi pada era berikutnya. Kalau kita mendengar bahwa kita akan segera masuk pada era new normal, apa sih maksudnya era new normal itu? Era new normal itu kalau pandangan saya yang simpel saja. Hari ini dalam kondisi kita kena COVID ini, kita akan tidak normal kehidupan kita. Kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan orang, tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa saling menyapa secara langsung berdekatan. Hari ini kita harus jaga jarak. Kemudian kita harus pakai masker, harus cuci tangan setiap saat agar kita terhindar dari penyebaran virus corona. Ini kondisi yang tidak normal, yang abnormal. Dan kondisi ini merupakan pemicu masuknya era new normal. New normal artinya, pandangan saya adalah kita akan masuk pada satu era di mana kondisi yang tidak normal hari ini akan menjadi kondisi yang normal, yang sudah biasa pada hari-hari berikutnya. Sehingga nanti kita akan memasuki satu era yang baru sama sekali. Yang semula kita tidak biasa pakai masker, kita pakai masker. Yang tidak biasa cuci tangan setiap saat, kita cuci tangan setiap saat. Dalam bertransaksi, dalam berbisnis, kita berubah. Yang semula kita ke pasar, ke mall, maka kita akan menggunakan media online. Nah, kondisi ini banyak orang mengkhawatirkan Indonesia akan masuk pada tahapan resesi, di mana UKM akan bangkrut, kemudian menyebabkan kredit macet, NPL non-performing loan akan meningkat. Saya kurang sependapat dengan pandangan ini ya. Karena apa? Bagi saya, memang kondisinya pada 4 bulan terakhir ini semuanya ekonomi, bisnis tidak jalan. Akibatnya kita lihat banyak kredit yang bermasalah. Tapi kalau kita lihat tahapan-tahapannya, dalam pandemi COVID ini kita sudah masuk tahapan yang semula tahapan merah, tahapan yang penuh dengan bahaya, mengancam. Kemudian kita sekarang sudah masuk tahapan kuning, tahapan untuk bisa masuk pada tahapan era hijau, di mana bebas COVID. Memang tidak semudah membalikkan tangan untuk merubah dari kondisi yang merah ke arah kondisi kuning, kondisi transformasi ke arah normal kembali, tidak ada COVID itu butuh waktu. Tetapi saya melihat bahwa geliat ekonomi sudah mulai nampak. Kita lihat pasar-pasar, mal-mal sudah mulai buka, masyarakat sudah beraktivitas. Maka kalau kondisi ini berjalan dengan baik, saya yakin UKM yang semula terpuruk saat ini karena tidak ada pembelinya, tidak bisa membayar karyawannya, ini akan bangkit kembali. Dan waktunya saya kira tidak begitu lama, pada akhir tahun pun sudah bisa kondisinya pulih 80%. Kondisi ini bisa saya ibaratkan seperti kita punya pohon ya, kemudian kita tebang. Nah, ketika kita tebang maka dahannya, rantingnya, daunnya akan hilang. Namun kemudian akan tumbuh kembali, akan terubus. Nah, itulah yang saya
menggambarkan kondisi hari ini. Maka saya menduga, memprediksi UKM justru akan bangkit. Kredit bermasalah di perbankan, di BBR akan bisa teratasi dan kondisi ekonomi kita bisa pulih walaupun tidak langsung seperti yang semula. Pertumbuhan kita semula 5%, kemudian hari ini 2%, saya kira bisa merangkak naik dari 2% menjadi 3%, 4%. Tetapi memang ada pola perubahan dalam usaha, dalam pola transaksi akan berubah. Sehingga untuk UKM yang kreatif, saya yakin tetap akan jalan, tetap akan tumbuh dan berkembang. Boleh jadi yang terkena dampak yang paling parah justru kondisi industri-industri besar, di mana membutuhkan banyak tenaga kerja, modal yang besar, kemudian produknya bukan merupakan produk kebutuhan keseharian. Seperti misalnya mobil, barangkali orang masih bisa menunda, kemudian produksi-produksi yang lainnya. Dan akan muncul jenis usaha baru yang semula tidak ada atau sudah ada, tetapi omsetnya belum begitu besar, akan melonjak. Misalnya tentang masalah minuman kesehatan, obat-obatan tentang kesehatan, vitamin dan sebagainya. Kemudian juga kita akan membiasakan diri menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran COVID-19. Maka mari kepada pihak perbankan khususnya, kepada BBR, kepada UKM, kita optimis. Memang kita akan merasa kondisi ini agak membuat kita prihatin, tetapi jangan kemudian kita berkeluh kesah. Apalagi kita kemudian putus asa. Tapi kita kembangkan sebuah keyakinan, kondisi ini akan segera membaik, akan segera pulih, dan Indonesia tetap akan bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 yang sangat dahsyat melanda seluruh dunia. Saya Suharno dari Amnaya Consulting. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.